Pemirsa, di era transformasi digital, harta karun kita adalah data. Namun baru-baru ini, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS mengalami serangan hacker yang mengganggu akses data pada 210 instansi. Halo pemirsa, selamat datang dalam Corporate Insight, di mana kita akan membedah strategi, kinerja, dan sepak terjang korporasi dalam navigasi tantangan usaha. Saya Agung Hardiansyah, inilah Corporate Insight selengkapnya. Isu bocornya data Badan Intelijen Strategis atau BAIS mencuat dan ramai menjadi perbincangan di X. Sebelumnya, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang dikelola Kemenkominfo lumpuh akibat serangan peretas. Proyeksi kerugian tahunan akibat ransomware di kawasan Asia Pasifik bisa mencapai sekitar 265 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2031 dengan peningkatan biaya tahunan sekitar 30% setiap tahunnya. Pada kuartal kedua tahun 2023, Interpol merilis bahwa 1 dari setiap 44 organisasi di Asia Pasifik menjadi sasaran serangan ransomware. Di kawasan ASEAN, sekitar 65% organisasi mengalami serangan ransomware pada tahun 2022 dan 45% dari mereka membayar tebusan. Di Indonesia, pada tahun 2023 terdapat 3 sektor yang rentan menjadi serangan cyber. Di antaranya sektor teknologi, media, dan telekomunikasi. Diikuti sektor keuangan dan pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto menyatakan sebanyak 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 telah pulih. Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, PDNS 2 terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terdampak. Dalam pemirsa berikut kami hadirkan fakta dalam data terkait keamanan data dan mengapa Indonesia menjadi sasaran empuk serangan siber. Kita lihat. Indonesia darurat keamanan siber, karena indeks keamanan siber Indonesia, pemirsa, ini ada di angka 63,64. Peringkat di dunia, ternyata Indonesia duduk di peringkat ranking 48 dari total 176 negara. Nah, sementara peringkat di Asia Tenggara, yakni adalah peringkat kelima ya. Ini sumber dari NCSI. Berikutnya kita lihat serangan siber yang terus meningkat. Kita lihat ada lebih dari 370 serangan cyber selama sepanjang tahun 2023 ya. Ini sektornya dari mulai ISDM, kesehatan, pangan. Jumlah data yang mendapatkan exposure kita lihat dari ISDM terlebih dulu. Ini sebanyak 29.350. Jumlah instansi yang terdampak ini adalah 19. Kemudian kita lihat serangan siber yang terus meningkat ini di tahun 2022 ada 370 juta serangan, kemudian di 2023 mencapai 279,84 juta serangan atau berkurang sebanyak 24,4%. Sementara di 2024 kuartal 1 ini serangan sibernya mungkin baru mencapai 5,86 juta, tetapi bisa saja terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Sumber yang kita dapatkan ini dari BSSN dan juga Kaspersky. Kita lihat berikutnya pemirsa. Trafik anomali di tahun 2023 begitu ya.
serangan yang terjadi begitu. Ini mulai dari generic Trojan Red sebanyak 109,38 juta. Kemudian serangan berjenis phishing site ada malware. Ini mencapai 47,23 juta. Sementara Microsoft Windows SMS Server Information Disclosure mencapai 26,6 juta. Mining pool mining virus mencapai 17,84 juta. Sumber kita ambil dari BSNN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Berikutnya kita akan cermati dari mana saja anomali-anomali tersebut kemudian berasal ya. Ini ada ini ternyata masih soal traffic anomali di Indonesia tahun 2023, pemirsa. Setelah tadi kita lihat ada beberapa jenis, ada juga traffic anomali dengan jenis Discovered Communication Behavior of VPN Tool dari OpenVPN, ada 16 juta. Kemudian juga MSS QL Database Account Brute Forces, ini mencapai 14,79 juta. Kemudian MyLobot.net sebesar 13,37 juta. Kita lihat masih ada satu lagi grafis traffic anomali di Indonesia di tahun 2023. Mulai dari the remote connection tool Zero Tier is active 12,5 juta, kemudian Minor Mining Virus Activity 8,9 juta, kemudian Discovery Communication Behavior of the VPN tool WireGuard mencapai 8,26 juta. Berikutnya ini ada sumber anomali di tahun 2023 itu dari mana saja. Top 10-nya kita lihat. Indonesia ternyata tertinggi 124,6 juta, disusul Amerika Serikat 38,74 juta, Singapura 16,77 juta, Jerman 12,48 juta, Belanda 12,17 juta. Sumber kita lansir dari BSNN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Lalu 5 lagi kita lihat, ini adalah tujuan anomali. Tadi asalnya dari Indonesia, tapi ternyata tujuannya juga dari ke Indonesia juga ya, yang tertinggi di 208,61 juta. Kemudian Amerika Serikat menjadi tujuan anomali kedua, 44,26 juta. Jerman 12,62 juta. Kemudian Belanda 9,21 juta. Prancis 9,16 juta. Sumber masih sama, kita lansir dari BSSN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Lalu kita lihat darknet exposure di Indonesia pada tahun 2023. Ini tadi sempat kita mention sedikit sektornya, kita cermati jumlah data exposure serta jumlah instansi. Kita mulai dari administrasi pemerintahan. Jumlah data yang terexposure ini mencapai 665.916. Instansi yang terdampak ada 134, sementara dari sektor keuangan jumlah data yang terekspos ini mencapai 165.085. Jumlah instansi yang terdampaknya ada 58. Dari TIK jumlah data exposure-nya mencapai 161.282. Jumlah instansi yang terdampak mencapai 29, dan transportasi terakhir kita lihat jumlah data exposure-nya mencapai 56.925, sementara jumlah instansi yang terdampak ada di 63 instansi. Sumber masih dari BSSN, Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Dan pemirsa, ini dia dampak atau kerugian ekonomi akibat peretasan data. Duduk di peringkat 1 Amerika Serikat mengalami kerugian yang paling besar begitu akibat dari peretasan data dengan nilai mencapai 9,48 juta US dollar. Kemudian di Timur Tengah kita lihat kerugian ekonomi akibat peretasannya mencapai 8,07 juta US dollar. Disusul Kanada, kerugiannya mencapai 5,13 juta dolar Amerika. Jerman, kerugian mencapai 4,67 juta US dollar. Jepang 4,52 juta US dollar. Dan ASEAN mencapai 3,05 juta US dollar.
Sumber ini kita lansir dari IBM Cost of Data Breach Report 2023. Demikian pemirsa data-data soal betapa masih rentannya keamanan data di Indonesia. Sebagai masyarakat yang kita bisa lakukan salah satunya adalah dengan mencari solusi. Karena itu usai jeda rekan Iqbal Switami Harja akan mengupas tuntas soal langkah apa yang bisa dilakukan untuk kemudian mengamankan data-data kita dengan Chief Executive Officer of VB Cloud Alphonsus Bram dan Vice President Technology of VB Cloud Bapak Valentinus Raharjo. Tetap bersama kami di Corporate Insight. Kembali lagi dalam Corporate Insight dan saat ini kita sudah kehadiran tamu spesial dari VB Cloud, yaitu Chief Executive Officer of VB Cloud Alphonsus Bram dan Mas Valentinus Raharjo, Vice President Technology of VB Cloud. Selamat datang di studio IDTV. Terima kasih. Bapak-bapak, gentlemen, thank you for coming. Karena memang isu terakhir masih hangat sekali terkait keamanan siber, begitu ya. Isu keamanan siber ini masih hangat jadi perbincangan dan apakah sebetulnya ada SOP khusus, Mas, tentang keamanan cyber? Infrastruktur apa saja sebetulnya yang harus ada? Mungkin dari Mas Bram terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kalau kita bicara mengenai keamanan siber ya, ketika kita bicara SOP, kita bicara pencegahan nih. Ada 3 hal sebenarnya yang kita memang perlu utamakan. Yang pertama adalah sebelum kita jauh ngomong ke security-nya, kita make sure kemerdekaan data dari pemilik datanya itu kita amanin dulu nih. Oke. Jangan sampai nanti kalau udah ada yang ambil, kebingungan, kita nggak bisa restore. Itu nomor 1, itu udah paling dasar. Kedua adalah security-nya. Bagaimana security-nya melakukan monitoring. Bagaimana kita tahu, analoginya gini, ketika sudah kita pasang CCTV, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu pencuri atau bukan? Oke. Nah, seringkali orang punya CCTV, tapi orang nggak tahu ini yang mana pencuri. Hanya sebagai aksesoris begitu. Hanya ya? aksesoris. Hanya aksesoris. That's why zaman sekarang ada namanya Security Operation Center. Ini sekarang sudah memang lagi cukup bombastis sekali, terutama setelah case ini. Memang permintaan cukup naik. Oke. Untuk SOC. Yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk sebuah awareness dari sisi pengguna. Pengguna di sini siapa? Pengguna di sini adalah semua yang berkaitan terhadap aplikasi ataupun penginput data, semua yang memang mengakses data itu harus punya awareness-nya nih. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang salah, yang di luar dari yang sewajarnya dilakukan, and then itu menjadi celah untuk serangan siber itu masuk. Nah, ini yang kita harus waspadai secara SOP-nya. Oke, hal memang seperti itu yang perlu diwaspadai. Boleh dielaborate kelebihan dan kekurangannya nggak sih, Mas, dari infrastruktur tersebut? Kalau kita bicara infrastruktur dalam artian elaborasinya dari sisi infrastruktur, kita bicara gini, ketika kita bicara cloud sama non-cloud, on-premise, ya kan zaman sekarang ini kan semuanya udah digital ya. Ada yang cloud, ada yang on-premise. Oke. Kalau buat kami tipikal satu garis di mana kami percayanya hybrid. Oke. Karena masing-masing ada pros cons-nya. Ketika kita bicara infrastrukturnya itu on-premise, which is itu dimiliki oleh customer, bukan di cloud, digitalisasinya, maka ya kemerdekaan datanya di tempat mereka. Tapi apakah investasi mereka cukup untuk mengejar dari kebutuhan digitalisasi yang sekarang terlalu cepat? Buat saya terlalu cepat. Ya sebenarnya seperti government kita aja kita bicara. Ketika kita bicara government mau digitalisasi, seberapa cepat kita bisa beradaptasi? Karena teknologi setiap tahun kan berubahnya terlalu cepat ya. Nah, disinilah kita harus bicara. Tapi kalau kita bicara on cloud, semuanya memang sudah disediakan oleh si pengelola atau si providernya. Maka prosesnya akan lebih cepat karena tidak perlu deploy ulang dari nol. Baik. Tapi kita harus perhatikan dari sisi kembali SOP-nya, pencegahannya. Jangan sampai nanti data kita nggak bisa kemana-mana, data kita hilang, kita udah selesai. Nah, itu yang kita juga harus waspada. Menarik sekali ketika disebutkan tentang kemerdekaan datanya itu sendiri sejauh mana bisa dirilis begitu ya? Yes, Oke. Mas Valen, terkait soal ransomware yang jadi perbincangan karena masuk ke sistem data begitu. Apa sebetulnya ransomware sih dan bagaimana kacamata awam nih dapat mencerna ini dengan mudah?
karena kadang kita taunya ya udah virus saja begitu ya. Ransomware beberapa waktu lalu Bjorka, ransomware. Mungkin nanti pasti ada lagi dong. Betul. Boleh dijelaskan sedikit untuk mencerahkan nih tentang edukasi ransomware. Very simple ya sebenarnya. Jadi ransomware itu perangkat lunak sebenarnya. Jadi software. Jadi kayak kita punya di laptop gitu ya, kita ada install aplikasi dan segala macam, it's just application. Cuma aplikasi itu dia akan melakukan enkripsi data. Jadi dia mengunci datanya, kalau bahasa awam jadi menyandra. Jadi data kita tuh disandra, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ujungnya adalah dia akan melakukan dekripsi. Kalau memang kita berhasil membayar gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau membayar, ya udah data kita hilang. Kalau belum tentu hilang sih sebenarnya, bisa aja dia cuma ngambil, ya dia leave it as it is aja. Mereka menamakannya diri mereka ransomware begitu atau kita menamainya? Ransomware itu kan sebenarnya ransom kan menyandra ya, gitu ya. Ware itu ya software sebenarnya. Jadi software menyandra. Oke, menarik sekali ini. Banyak sekali masyarakat awam yang terus berbicara tentang ransomware tanpa mengetahui sebetulnya ransomware itu apa. Nah, diperlukan katanya hingga 700 miliar rupiah anggaran Mas untuk keamanan siber. Semahal itukah untuk keamanan siber 700 untuk memang sejumlah data dari sebuah negara dengan instansi-instansi tertentu tentunya tidak membackup semuanya sepertinya begitu. Bagaimana Mas? Itu relatif ya. Relatif. Nah, kalau kita bicara, kita compare dengan negara lain, 700 miliar itu masih belum ada apa-apanya sebetulnya. Sebetulnya apakah memang dibutuhkan 700 miliar? Kita bicara kalau kita bangun data center dari zero from the scratch, itu udah pasti jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Tapi kembali, apakah 700 miliar ini sudah dipakai untuk sesuatu yang efisien? Ini kan yang perlu dicek. Tapi kalau misal saya ditanya, apakah 700 miliar ini masuk akal atau enggak? Sebenarnya ya memang ongkos untuk membangun sebuah digitalisasi. Ketika kita memilih untuk kita membangun sendiri, costingnya pasti akan sangat besar. Sangat besar. Nah, jika memang anggaran sebesar ini, taruh kita, negara kita punya 700 miliar dengan cost sebesar ini, apa saja sih yang bisa dilakukan? Ya, kalau kita bicara cost, apa aja yang kita bisa lakukan? Dari nomor satu nih ya, paling dasar sebetulnya. Kalau saya lihat adalah bagaimana kita bisa membereskan data-data yang ada dulu. Jadi kalau sebenarnya apa yang pemerintah gaungkan mengenai Indonesia satu data, itu menurut saya sudah sangat bagus. Better fokus di situ dulu, jangan fokus terlalu banyak di aplikasi ABC. Kemarin Pak Presiden juga mengatakan aplikasi kita banyak sekali. Ya kan? Karena kita sudah tersandera dengan fokus kita adalah aplikasi adalah segalanya. Ini sudah mindset yang salah. 700 miliar harusnya kita pakai untuk fokus kepada data. Kan kalau kita bicara the new resources, ya, the new oil, the new currency is data, bukan application. Aplikasi nggak akan bisa jalan tanpa ada data. Makanya ransomware yang disandera datanya, bukan aplikasinya. Nah, fokus 700 miliar itu kita bereskan dulu dari datanya. Dari mulai bagaimana data di digitalnya maupun 700 miliar better buat saya kita bereskan. Nih, data jangan sampai ada dokumen seperti kartu keluarga atau apa, jangan sampai ada jadi bungkus koran, bungkus gorengan lagi deh. Iya, itu jadi lebih better 700 miliar kita fokus di pengamanan cyber datanya, baru dari situ kita bicara aplikasinya kita bangun. So data is everything, data is the currency. Mas Valen, seberapa tebal perisainya kalau dana sebegitu kita aplikasikan? Karena memang ketebalan yang bisa dijebol, apa setipis apa, bagaimana? Ya, balik lagi ya, tadi seperti Pak Bram juga sempat sampaikan, kalau memang yang namanya 700 itu relatif. Jadi money is relatif. Kita perlu, menurut saya, kalau ditanya seberapa tebal, ya seberapa mampunya juga, hackernya juga bisa melakukan itu gitu ya. Jadi menurut saya is relatif, tapi balik lagi, yang menurut saya kita harus fokus adalah lebih ke arah awareness dan juga dari sisi keamanan datanya itu tersendiri gitu ya. Jadi awareness plus mungkin yang perlu saya highlight juga adalah klasifikasi data. Karena as per now, as per today, I don't think Indonesia punya klasifikasi data. Terkait tersebut Indonesia juga menjadi negara sumber dan sasaran anomali siber. Kenapa sih, Mas? Karena nomor satu, data di Indonesia itu ya kita kan salah satu penduduk terbesar di dunia. Kalau kita bicara udah jumlah penduduknya banyak, let's say nih Mas Iqbal, saya sama Pak Valen, minimum kita punya 3 data.
ya kan? Ya itu apa? Tanggal lahir. Itu baru data tanggal lahir untuk 3 orang. Ya kalau berapa ratus juta, dikali kita ngomong tanggal lahir aja udah berapa ratus juta tadi. Itu bisa diolah dan itu bisa dipakai, bahkan bisa dimanipulasi. That's why kenapa Indonesia dijadiin salah satu sasaran? Ya karena di sini oilnya di sini semua, resourcesnya di sini. Kita infrastrukturnya belum kuatkah jadi sasaran empuk begitu? Saya boleh mengatakan infrastruktur tidak kuat bisa jadi salah satu alasan. Mungkin mereka melihatnya ini satu celah. Tapi itu kalau kita juga punya data yang menarik buat mereka, mereka juga nggak akan ngapa-ngapain sama kita. Berarti seksi sekali data-data di Indonesia ini. Seksi. Baik. Nah terkait iklim serangan siber di Indonesia ini begitu mendukung kan, faktor apa saja sih yang mendukung kejahatan siber ini dapat tumbuh subur selain memang tadi salah satu faktornya kan katanya infrastruktur Mas yang kurang mungkin. Sebetulnya apa lagi? Mas mungkin kalau menurut saya sih lebih ke arah literasi digitalnya. Literasi digital, awareness. Kita balik lagi ke awareness karena kita bisa dibilang kita jumping terlalu jauh dari masyarakat yang tidak melek IT. Jadi yang begitu besarnya dengan IT gitu ya, apalagi kita as we know ya, kita ngomong kayak semacam sosial media, kita jadi salah satu yang paling tinggi di dunia gitu kan. Itu karena kita udah jumping, kita nggak ngerti apa-apa tentang digital, tiba-tiba langsung ke dunia disuguhkan banyak. Ditahan dulu. Kita sambung nanti di segmen berikutnya pemirsa. Corporate Insight akan segera kembali dengan VB Cloud. Tetaplah bersama kami. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif, ide dan inspirasi pekerja kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Semua akan dibahas secara terbuka dan penuh motivasi. Jadilah orang yang disukai orang banyak. Be a likable person. Pasti bisa diterima dan kita bisa survive. Saksikan VOA Creative Talk setiap minggu jam 5:30 pagi. Hanya di IDTV. Saksikan Euromax setiap Jumat jam 6 pagi. Hanya di IDTV. Inspirasi investasi. Terima kasih Anda masih bersama Corporate Insight. Kita masih bersama Chief Executive Officer of VB Cloud, Alphonsus Bram, dan Vice President Technology of VB Cloud, Valentinus Raharjo. Kita lanjutkan tadi, maaf terpotong, kesadaran atau literasi yang memang begitu kurangnya. Jadi itu juga menjadi sebuah tantangan begitu ya Mas Valen. Bagaimana itu harus kita tingkatkan dan optimalkan? Menurut saya balik lagi ke dari kurikulum juga ya. Kalau kita mau ngomong basicnya lagi, karena kita nggak pernah touch masalah kurikulum digital itu ke anak-anak muda kita seperti itu. Karena kita selalu loncatnya ya udah mereka udah bisa pakai gadget, udah bisa pakai apapun, dianggap mereka sudah ngerti. Padahal literasi digital seperti as simple as bagaimana kita menjaga supaya kita nggak ngeklik sembarangan nih, email sembarangan, atau misalnya ada ajakan-ajakan tertentu yang tidak perlu kita klik gitu ya misalnya, itu kurang banget menurut saya. Kurang banget. Nah terkait kejahatan siber ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Kejahatan siber menembus lintas batas negara, tentu it's borderless ya Mas. Regulasi seperti apa yang diperlukan dari pemerintah Mas Bram? Sebenarnya regulasi yang sekarang ada which is PDP yang terbaru aja, ini sebenarnya sudah menjadi satu basic yang menurut saya udah cukup bagus. Tapi bagaimana implementasinya itu nanti berjalan, itu yang menjadi sebenarnya PR bersama. Karena pemerintah sebagai regulator, tapi kita sebagai, contohnya kayak kami aja sendiri, penyelenggara sistem elektronik nih, PSE. Bagaimana kita menerapkan itu, masih banyak dari PSE yang lain juga masih banyak yang dalam tanda kutip don't care akan hal itu. Nah inilah yang memang kita perlu giatkan, kita perlu dorong gimana caranya supaya semuanya ini jaganya bersama-sama. Nggak bisa pemerintah jalan sendiri, menurut saya
it's tough ya. It's tough. Karena harus didukung juga pemilik datanya itu sendiri ya, which is masyarakatnya kita. Betul. Nah, soal keamanan ini kan ada infrastruktur yang tadi harus sudah ada begitu. Seberapa siap sih kita memiliki infrastruktur tersebut di Indonesia? Karena memang pemerintah perlu juga pihak-pihak lain, mau itu swasta, masyarakatnya, pemilik datanya. Boleh dijelaskan elaborasi kedua jenis pengamanan yang diperlukan sebetulnya dari infrastruktur ini, Mas? Oke. Kalau pandangan saya nih ya, saya itu suka dengan salah satu negara yang mereka bekerja sama dengan swasta, mendirikan namanya government cloud. Yang mana cloud ini benar-benar dibangun sedemikian rupa, and then di handover kepada pemerintah, which is di beberapa negara mereka dilimpahkan ke ke tentara. Sebagai bagian dari angkatan cyber. Mungkin kalau di Indonesia apakah mungkin itu di BSSN, apakah itu nanti under kepolisian ataupun ke TNI. Nah, inilah yang menurut saya itu penggunaan yang paling bagus. Kenapa? Kita nggak perlu develop atau search atau cari lagi bentuk yang paling cocok buat negara seperti apa. Karena mereka sudah punya bentuknya. Tapi kemerdekaan datanya tetap menjadi milik kita. Kita tinggal utilize, teknologi berkembang seperti apa, mereka akan taruh di situ lagi. Kita nggak perlu cari tender ulang lagi, siapa yang bisa deploy lagi, kita nggak perlu. Karena by the end, yang kita pentingin apa sih? Datanya dulu nih. Itu lagi. Balik lagi ke datanya dulu. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa belajar sistem tersebut biar tidak membuang-buang waktu? Karena time is also the currency after data gitu, Mas. What need to do know-how-nya? Saya rasa pemerintah, sepengetahuan saya nih, saya rasa pemerintah sudah banyak melakukan case study ya dari beberapa negara. Jadi tinggal bagaimana mungkin butuh satu dorongan lah dari atas bahwa semua kebutuhan digitalisasi ini harus dikelola oleh satu bagian dan tanggung jawabnya juga menjadi salah satu bagian dan diaudit oleh bagian yang lain. Sehingga ini jelas nih, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kalau kasus kayak kemarin kan jadi, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B. Lempar-lemparan. Tapi kalau kita sudah jelas, clear, government cloud ini siapa pengelolanya? Regulatornya siapa? Pengelolanya siapa? Yang wajib audit siapa? Yang menggunakan siapa? Jadi kita asumsikan pengelolanya itu negara sendiri. Tapi ditaruh di dalam satu lembaga. Nah, menurut saya dengan cara seperti itu akan jauh mempercepat, akan jauh lebih bagus. Sama halnya mungkin di VB Cloud begitu ya, orang tahu tanggung jawabnya adalah Mas Valen begitu ya. Jadi klien nyasarnya Mas Valen gimana nih aplikasiannya. Dari segi klien pasti kan banyak sekali yang transit shifting ke digitalization dan segala macam, menemukan kesulitan kan dalam hal tersebut, mungkin hal kecil dari segi klien dan dalam bisnis. Sebenarnya kalau dari sisi bisnis, customer nggak terlalu berat lah ya, karena mereka at the end of the day mereka juga sudah sadar, apalagi dengan COVID kemarin mereka quote unquote harus dipaksa berpindah ke digital gitu ya. Jadi mereka secara literasi digital mereka gitu ya. But sometimes the challenge is again it's all about money ya. Balik lagi ke duit lagi, budget lagi gitu ya. Tapi investasi. Investasi. Tapi disitulah perannya kita sebagai PSE tadi, penyelenggara sistem elektronik, untuk ngebantuin baik itu negara ataupun sektor swasta. Nah, pemerintah memperkirakan nilai ekonomi digital di Indonesia, gentlemen, bahwa diharapkan akan berada dalam kisaran 130 miliar US dollar. Dengan nilai ekonomi yang tinggi seperti ini, potensi kerugian akibat serangan cyber pun juga semakin tinggi begitu. Bagaimana langkah mitigasinya? Selain memang tadi data is the currency, timeline is also the currency. Too many currency to be considered gitu, dan untuk banyak sekali dan mitigasinya. Apa yang harus dilakukan sektor-sektor terkait begitu untuk mengantisipasi hal tersebut? Kalau kita bicara 130 miliar US dollar ya. Itu kita bandingkan, kita berangkatnya simpel deh. Kita 130 miliar US dollar dengan investasi 700 miliar itu masih, investasi kita tuh masih sangat kecil. Padahal kita bisa grow sampai 130 miliar US dollar. Satu hal yang kita harus mulai dari pemerintah adalah benar-benar mendorong digitalisasi itu bukan cuma menjadi satu PR dari Kementerian Kominfo. Tapi ini PR semua bagian. PR untuk yang mana bahkan mungkin bisa menjadi kayak semacam, kalau saya tuh selalu punya cita-cita melihat Kementerian Komunikasi dan Informatika itu menjadi
under satu koordinator sendiri. Karena sangat pentingnya dunia digital saat ini. Dan banyak lahan pekerjaannya begitu ya? Iya, banyak sekali. Kalau kita bicara, kita mau ngomong apa? Kita bicara dari ransomware. Kemudian kita ada lagi isu yang saat ini juga lagi hot juga mengenai judi online. Itu juga semuanya hubungannya balik lagi ke data-data lagi. Kita bicara blokir data nasabah yang digunakan judi online, ini kan semuanya data semua. Kalau pemerintah aja nggak punya datanya juga sulit. Nah, bagaimana sekarang pemerintah bisa mengendalikan itu semua? Kita harus berangkat dari situ dulu untuk ngamanin 130 miliar. Kalau itu kita bisa beresin, saya rasa bukan cuma 130 miliar, Mas Iqbal. Bisa lebih saya yakin. Bisa lebih karena Indonesia itu salah satu pengguna sosial media terbesar di dunia. Dan perusahaan dari US, dari China, semua kan mata nyorotnya ke sini. Nah, terkait jika disaster recovery yang harus ditanggung gitu, jika serangan cybernya sudah terjadi, bisa dijelaskan mekanisme dan cara kerja pemulihan datanya jika memang pasca serangan cyber ini sudah terjadi dan harus di-recover, apa yang harus step by step-nya? Karena terlalu banyak orang menyalah-nyalahkan nih siapa yang bertanggung jawab ini itu, apa yang harus dilakukan sekarang sudah terjadi gitu. Oke, jadi gini, saya berangkatnya sesimpel kita menganalogikan seperti kita punya uang. Jadi saya selalu menganalogikan data itu seperti kita treat kita punya data sama dengan kita treat kita punya uang. Kalau kita punya uang, terus suatu saat bank itu bermasalah, mungkin QRIS-nya lagi nggak bisa dipakai atau apa, terus kita bisa telepon ke bank, gara-gara kamu kita nggak bisa makan di warteg, kan ya nggak bisa. Tetap itu isinya tanggung jawab kita, sama seperti data. Bagaimana caranya itu memang milik kita dan itu memang harus kita yang kendaliin. Kalau kita nggak kendaliin itu, ya nggak bisa. Kalau untuk merecovery ya kita harus punya backupnya dulu. Nomor satu backupnya dulu kita balikin. Kalau kita backupnya aja udah nggak punya, at least punya nggak sih checkpoint sebelumnya, data sebelumnya? Apakah mungkin 3 bulan yang lalu, apakah setahun yang lalu? Itu dulu. Sisanya kita doing manual. Kalau memang ada data hilang, itu pertama kita bicara data hilang untuk kita recovery. Kedua, kita juga harus jangan lupa, kita harus recovery cari data kita hilang pergi kemana. Nah, disitulah peranan dari namanya external threat intelligence. Apa itu, Mas? External threat intelligence jadi tugasnya gini, dia seperti satu services yang tugasnya adalah cari artefak yang sudah dicuri, yang ada di dark web, yang ada di market, di black market kita cari. Nah, kalau memang itu sampai ditemukan, kita bisa minta bantuan mereka untuk men-take down, tarik balik datanya. Jadi itu memang satu services baru di Indonesia, namanya external threat intelligence, dan saya sudah mulai jalankan di beberapa customer, itu sangat membantu. Secara teknis nih Mas Valen, kita tuh harus membackup data tuh berapa kali sih dalam periode waktu yang berapa lama? Seminggu sekali kah atau terus menerus kah, dan bagaimana sebetulnya? Itu kan sebetulnya edukasi yang sangat simpel ya. Sebenarnya balik lagi ke nature dari bisnisnya. Jadi kalau bisnis memang dengan perubahan data yang begitu cepat, contoh kita ngomong seperti retail gitu ya. Retail itu kan hampir per detik, bahkan per milidetik gitu ya kalau dia online. Berarti emang backupnya harus sedemikian rupa. Dan dia harus memikirkan juga cut loss-nya mau diangkat berapa. Cut loss dalam arti apa sih? Dalam arti kalau saya datanya nih hilang, saya bisa menanggung rugi berapa besar. Nah, dari situlah kita bisa menentukan. Itu yang kita sebut sebagai RPO, Recovery Point Objective dan Recovery Time Objective. Nah, Recovery Time Objective itu apa? Ya itu, waktu berapa lama ini yang kita sanggup untuk merestore balik datanya, seperti itu. Berarti untuk Indonesia sendiri dengan data yang luar biasa banyak, berarti bukan sebagaimana tuh ya? Ya, kalau menurut saya ini kalau pribadi ya, kita ngomong udah jadi ngomongnya jadi pribadi. Nggak apa-apa, kita buka. Jadi lebih ke arah kita harus punya memang namanya disaster recovery. Disaster recovery plus juga dengan external backup juga. Again, bagi dengan konsep hybrid tadi juga. Jadi kita nggak cuma ngomong backup doang, tapi gimana aplikasi atau data apapun yang kita memang punya di negara ini itu bisa running kalau emang ada satu pusat data itu sendiri memang yang down seperti itu. Mas, konsep hybrid itu seperti apa sebetulnya untuk recovery
disaster recovery ini, konsep hybrid itu seperti apa? Apakah cara manualnya juga ada atau secara apa? Bagaimana? Oke, kita ngomongnya sebagai backup 321. Oke. Jadi backup 321 itu adalah satu data penting, data apapun lah sebenarnya, kita harus punya 3 kopi data. Oke. 3 kopi data ini itu kita taruh di minimum 2 tempat berbeda. Di mana satu tempat itu harus punya 2 data. 2 separate data. Jadi contoh misalnya kita ngomong B-Universe lah kita ngomong. Misalnya B-Universe misalnya seperti itu. Ada data center di sini gitu misalnya di Jakarta. Dan punya studio di tempat lain. Misalnya ada studio di Makassar dan di Surabaya misalnya. Nah itu harus punya 2 data set yang sama. Di Makassar dan di Surabaya. Yang ketiga dia harus punya juga data di cloud. Jadi pada saat misalnya contoh Makassar down. For some reason down, Jakarta dan Surabaya masih bisa handle. Surabaya down, Jakarta dan Makassar masih bisa handle. 2 data center down, cloud masih bisa handle. Jadi ini semua saling bertukar. Contoh nih sebagai individu gitu, saya store di cloud, ada juga di G Drive, USB juga harus ada di laptop juga ada. Kalau ada PC di rumah juga gitu, backup semuanya begitu ya. Yes, correct. Hal itu mungkin sedikit menjadi PR gitu ya bagi para individu ini karena kesibukan dan lain sebagainya, jadinya cukup dengan satu karena setiap orang akan ganti atau upgrade gadget saja itu menjadi isu utama gitu ya Mas Bram ya. Jadi betul. Ini terkait literasi masyarakat dan edukasi yang kita akan bahas setelah yang satu ini, gentlemen. Pemirsa, Corporate Insight akan segera kembali dengan pembahasan yang sangat seru dari VP Cloud ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama Corporate Insight dan kita lanjutkan diskusi yang sangat menarik dengan VP Cloud, Mas Bram dan Mas Valen terkait literasi masyarakat dan edukasi tentu tentang digitalisasi dan lain sebagainya. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan begitu jika ada serangan siber. Kita coba breakdown apa saja sih sebetulnya kejahatan siber yang ada selain bobolnya data. Mitigasinya seperti apa dan lain sebagainya. Apa sih yang harus dilakukan saat serangan terjadi dan apa yang harus dilakukan juga ketika kita mendapatkan ancaman cyber. Karena kadang sudah hilang tapi ada juga yang sebelum hilang ancamannya sudah hadir dan menyerang duluan. Gitu. Ada lagi ancamannya palsu. Iya. Itu bagaimana untuk mengidentifikasinya begitu ya? Ya. Nah, dari gini, kita bicara 2 nih ya. Pencegahan dan identifikasi. Karena ini kan jadi 2 hal yang berbeda. Pencegahan tadi kita udah bahas, kita harus punya replicate datanya, backup datanya dan lain sebagainya. Ketika kita teridentifikasi kita terkena serangan, dan kalau misalnya itu adalah real serangan, benar-benar serangan yang terjadi, yang nomor 1 kalau menurut saya adalah, kalau buat saya biasanya saya akan take down untuk menjadi offline dulu. Saya nomor 1 tuh selalu seperti itu. Kemudian kita coba lihat dulu ini masalahnya apa. Seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya masalahnya cuma sepele. Masalahnya itu cuma karena ini let's say saya pernah ketemu customer yang Bapak kena ransomware. Saya cuma bilang tenang Pak, Bapak sudah ada backup. Diemin, terus bikin baru, di restore, jalan. Sometimes cuma sesimpel itu kok kita untuk bisa merecover kalau kita punya backup datanya itu Untuk mengidentifikasi nanti kan akan kelihatan bahwa begitu ransomware itu nyerang atau apapun serangan sibernya itu akan terlihat kalau kita punya monitoringnya juga benar. Nah ya sering kali kejadiannya itu tadi hanya jadi aksesoris barang-barang security-nya itu. Nah itu yang kita juga perlu perhatiin. Nah terkait ini pertama yang paling sering ditemui adalah undangan digital di aplikasi percakapan seperti WhatsApp begitu ya Mas Valen. Ini juga dibuka langsung mengabrak-abrik tuh keamanan data kita pada perangkat digital atau device kita. Bisa dijelaskan secara sederhana apa itu phishing sebetulnya? Phishing, ciri-cirinya seperti apa? Kadang kita sendiri ingatkan dan kadang orang tua kita asal klik aja begitu. Dulu kan ada juga ancaman undangan pernikahan dan tiba-tiba mengobrak-abrik data. Untungnya saya cuekin aja begitu. Bagaimana Mas Valen? Ya, phishing itu sebenarnya salah satu cyber attack juga ya gitu ya. Jadi dia memanfaatkan yang namanya knowledge kita, ketidaktahuan kita tentang apa yang kita mau buka seperti itu. Jadi dia memberikan satu link gitu ya, apapun itu, aplikasi atau apapun itu, dan berharap kita untuk
melakukan sesuai dengan yang dia mau atau klik atau apapun itu. Jadi apakah itu jadi malicious ataupun jadi serangan? Belum tentu. Dia cuma melakukan injeksi. Jadi dia belum tentu langsung melakukan serangan. Dia cuma melakukan injek kode tertentu. Kode ini apakah mau jalan nanti 12 tahun lagi, 60 tahun lagi? They don't care. Dia nggak tahu gitu. Tapi yang pasti saya tanam dulu sesuatu di sana. Nah itu belum tentu bisa langsung kedetek. Phishing itu belum tentu langsung kedetek. Bisa jadi baru ketahuan pada saat dia membuka data. Atau malah sama sekali dia tidak bisa dideteksi. Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Dimana kalau pernah lihat di beberapa sosial media itu ada orang yang menghack handphone kita gitu ya. Kita nggak sadar kamera kita lagi on. Mikrofon kita lagi on, data kita lagi di copy, itu bisa seperti itu. Dan itu salah satu tipe-tipe phishing. Nah, langkah utama ketika hal ini terjadi atau ketika phishing ini terjadi sama kita apa? Karena kita kan langsung panik. Minimal kita ke ITC. Apa yang harus kita lakukan? Kalau lagi di kantor kita pasti cari orang IT dan belum tentu orang IT paham. Betul. Apa sebetulnya langkah? Kalau sudah phishing itu sudah terjadi, kita sudah dengan tidak sengaja ataupun sengaja mengklik. Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita reset semua password. It's the very easy. Reset semua password. Block semua activity yang mengarah ke internet. Karena mereka nggak mungkin terjadi serangan dari intranet atau dari dalam, itu nggak mungkin. Misalkan kalau password sosial media terhack gitu, itu kan berkaitan dengan email yang kita riset dulu atau emailnya. Justru yang paling penting adalah rootnya. Kalau dari saya betul dari rootnya, dari emailnya terlebih dahulu itu yang paling penting. Dan email ini pasti kan kita gunakan di semua kita punya account kan, bahkan sampai ke mobile banking juga kita juga lakukan. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan financial. Jadi yang dengan finansial juga harus kita langsung blokir. Kalau perlu kita telepon ke bank ataupun ke institusi tertentu, nah itu kita langsung lakukan. Nah, seberapa urgensi untuk melakukan itu ketika hal itu terjadi atau emang harus pasti wajib dilakukan? Wajib dilakukan. Tidak ada negosiasi, pemirsa. Terkait bagaimana faktor apa saja sih agar progres pengamanan dalam dunia digital ini dapat maksimal? Siapa saja sih pihak yang wajib dan harus terlibat? Tadi kan sudah disinggung, kita sendiri dari mulai kita harus memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita, minimal password, data-data. Nah, kadang kita dengan mudahnya ngupload kita happy birthday surprise udah ketahuan tanggal lahir, atau kita lagi selfie di depan rumah ketahuan lokasi rumah kita di mana segala macam. Itu harus dihindari, tapi kadang kan kita flexingnya luar biasa. Gimana nih Mas Bram? Kalau kita bicara flexing ini masalahnya zaman sekarang masalahnya itu jadi kayak hidup ya. Tapi at least beberapa pengamanan itu sebenarnya sudah mulai, kalau saya lihat dari financial institution mereka sudah memberikan penambahan tertentu. Nah, cuman memang mungkin sedikit nambahin dari Pak Valen, bagaimana pengamanan kita. Jadi contoh kayak saya ulang tahun saya juga satu kantor udah pasti tahu. Begitu saya dikasih surprise, maka 100 orang akan ngeposting. Begitu akan diposting juga oleh Pak. Belum lagi nanti diposting sama akunnya VP Cloud. Belum lagi ntar sama VP Cloud di reshare lagi. Akhirnya akan banyak orang tahu. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Saya at least mengatur setting. Contoh, saya punya email, saya pasang multifaktor authentication-nya. Jadi orang mau punya data saya pun kita bikin gimana caranya mereka nggak bisa berkutik. Itu penting sekali. Kita akan kembali di segmen terakhir. Siap. Pemirsa, kita akan segera kembali dengan Corporate Insight masih bersama VP Cloud. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih masih bersama Corporate Insight di segmen terakhir ini dengan VB Cloud. Dari tadi kita sudah membahas soal keamanan siber, berbagaimana seluk-beluknya, Mas. Tentu juga tentang literasi dan permasalahan di dunia digital saat ini. Sebagai pemain yang cukup lama bergerak di bidang pelayanan digital, sudah 10 tahun ya, satu dekade ya. Kalau misalnya ini penyanyi sudah konser nih. VB Cloud memiliki jawaban apa nih atas persoalan-persoalan di dunia maya saat ini? Silakan. Jadi gini Mas Iqbal, kita berangkat dari fondasinya. Memang begitu kemarin rame isu, beberapa customer kontak ke kita, ada beberapa lembaga juga kita bantu juga ke mereka. Tapi
pada dasarnya gini, yang sekarang kita sedang gaungkan, kita sedang campaignkan adalah bagaimana caranya kita mendorong semua customer kita ataupun siapapun itu, at least di bidang enterprise atau di commercial business dulu, mereka harus aware. Terutama para CFO yang selama ini nahan-nahan budget, ya. Ini sudah bukan timingnya lagi untuk kita tahan budget, tapi kita harus pakai untuk make sure backupnya kita punya. Jadi kita memang lagi dorong bagaimana caranya setiap company, mau UMKM sampai yang enterprise bisa punya backup dengan mudah dan cepat. Jadi pengimplementasiannya pun bisa cepat. Jadi kita kerjasama dengan beberapa bagian juga, sehingga kita punya kita bisa put storage di Jakarta, kita bisa pakai untuk membantu mereka melakukan backup. Bahkan kita sedang prepare, kita bisa taruh backup itu sampai di lokasi atau kantor dari si customer itu sendiri. Itu yang kita sedang preparekan juga. Kalau menurut Mas Fali bagaimana terkait hal ini? Bagaimana pandangan VB Cloud? Apalagi memang VB Cloud ini memiliki jawaban nih persoalan-persoalan termasuk VB Solutions, backup, security dan lainnya. Bagaimana tanggapannya? Ya kalau dari saya pribadi kita ngelihatnya yang namanya problem is always there is a solution gitu kan ya. Mau siapapun kalau bukan VB yang jalanin, orang lain juga pasti akan jalanin gitu. Tapi kita mau bergerak cepat gitu ya. Dalam arti apa? Dalam arti kita mau memang membangun literasinya dulu. Jadi banyak banget customer, nggak cuma customer VB, customer di luar sana. Mereka nganggap backup atau security itu job kesekian. Padahal yang namanya security is always job zero. Jadi job sebelum pertama kali ya udah mikirnya ada security dulu gitu. Dan yang kedua adalah mikirnya backup dulu gitu. Gimana kita harus melakukan backup gitu kan. Jadi sebelum kita mikirin production yang mau seperti apa dan bagaimana, kita harus mikirin dulu security dan backupnya gitu. Jadi kalau ini sudah terjawab dan menurut saya ya VB kita is very competent on that. Kita bisa bantu customer-customer kita. So VB one of the solutions. Jelaskan VB Cloud berpartner dengan siapa saja nih Mas Bram so far selain dengan B-Universe of course ya Pak. Ya kita kebetulan untuk dari sisi customer kita helping lebih dari 600 customer sekarang di seluruh Indonesia. Kebetulan dari ujung sampai ujung Indonesia, dari tanah Sumatera sampai tanah Papua. Itu kita juga ada supporting di beberapa bagian. Kemudian dari sisi kita partnership, kita juga berpartnership. Kita nggak cuma dengan US brand, tapi kita juga ada China brand juga yang kita memang kolaborasi, kita gabung jadi satu. Jadi kan sekarang market dunia IT ini kan sekarang campur ya. Ada yang mengatakan US brand better, ada yang mengatakan China brand, ada brand A, brand B. Saya buat menurut pandangan pribadi Mas Bram yang mana yang better? Teknologi semua sama. Teknologi semua sama ya. Buat saya teknologi semua sama. Pertanyaannya siapa yang mensupport, siapa yang membantu mengimplementasi. Jadi nggak tahu saya boleh sebut ya, B-Universe kan salah satu customer kita juga. Kenapa nggak B-Universe dengan yang lain? Pasti kan ada something different-nya. Yaitu ya bagaimana kita bisa membantu B-Universe untuk bisa growing. Apalagi dalam proses munculnya entity-entity baru di sisi B-Universe sendiri. Nah, terkait kelebihan dari produk-produk VB Cloud sebetulnya dengan produk sejenis dari kompetitor, apa kelebihannya Mas Valen dulu deh? Yang pasti we are one of the leaders lah ya, born in the cloud kita ngomongnya seperti itu, dan kita punya memang manpower tenaga ahli yang memang lokal. Jadi kalau kita ngomong partner di luaran sana itu banyak sekali yang memang datangnya dari luar, justru bukan dari lokal gitu. Sedangkan VB Cloud kita sudah 10 tahun dan kita berangkat dari lokal. Dari lokal dan from local gitu. Makanya kita punya temanya apa? Tema kita dari Indonesia untuk Indonesia. Indonesia untuk Indonesia. Apalagi kelebihannya dari kompetitor yang ada nih di market-market, karena ini Indonesia untuk Indonesia. Kita lihat dulu deh ya produk-produk yang lain dari provider atau penyedia yang lain bagaimana? People ya. Sekarang gini. Ketika kita bicara IT, kita tadi bicara ada dari security-nya, kita bicara dari tools backup-nya, kita bicara cloud-nya, kita bicara server, apapun, anything. It's just a tool. It's just a tools, it's just a machine. Tapi siapa yang akan mengoperasikan kan seperti itu. Saya yakin, saya itu punya satu keyakinan utama.
Jadi sampai kita membuat sebuah program namanya Rumah Development. Bagaimana kita mencari talenta muda dari anak-anak university, terutama saat ini kita lagi fokus di Jogja. Untuk kita develop. Karena saya ketemu dengan banyak talenta digital hebat dari Jogja. Dan sudah ada beberapa yang memang dari mulai internship sampai sekarang udah menjadi full time employee di kita, itu kita benar-benar develop mereka. Jadi dengan seperti itu kita punya taste-nya, diferensiasi kita, taste kita itu sudah terbiasa dengan culture di Indonesia, bukan lagi culture dari luar. Sometimes ketika pemain dari luar atau kompetitor yang menggunakan gaya culture luar, mereka akan mengatakan this is not my scope of work, this is yours, tidak ada helping di situ. Sedangkan culture dari Indonesia kan bagaimana kita helping satu yang lain, itu culture dasar kehidupan sosial di Indonesia kan seperti itu. Saling membantu, saling helping, gotong royong. Nah, itulah yang kita bawa dalam Rumah Development. Kita cari talentnya dan kita balikin lagi untuk ngebangun Indonesianya lagi. Jadi itu akan menjadi taste yang different lah, karena kita udah akan tahu gaya mainnya di Indonesia, culture. Oh, bagaimana sih kita mengeduket seseorang. Sometimes kita ketemu dengan orang IT, mereka kesulitan dengan, owner saya kurang melek, Pak, bisa nggak dibantu? Ya kita akan datang bagaimana kita edukasinya. Itulah jadi salah satu pembedanya. Baik, kita di penghujung acara, singkat saja, harapan Anda terkait keamanan siber dan juga digitalisasi di Indonesia seperti apa, Mas? Harapan saya simple ya, sebagai warga negara juga. Bagaimana kita bisa, gotong royong, kita bareng-bareng, jangan lagi udahlah kok salah-salahan. Karena kemerdekaan data itu hanya bisa dibentuk kalau setiap orang, setiap bagian dari kita itu sadar bahwa data itu adalah sesuatu yang penting. Treat your data like you treat your money. Itu buat saya itulah sesuatu yang saya taruh di top of mind di tim saya saat ini, dan hopefully itu bisa menjadi satu pegangan juga untuk program itu. Mas Valen, pesan dan harapannya. Kalau dari saya balik lagi, kita perlu belajar, kita perlu banyak belajar. At the end of the day, kita perlu untuk lebih mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Kita nggak cuman sekedar ngeklik dan segala macam, tapi kita harus tahu apa yang kita lakukan. Jadi dengan itu kita juga membantu tadi dengan kemerdekaan data dan juga dengan keamanan juga. Baik, terima kasih gentlemen. VB Cloud, happy to have you di sini. Sukses terus untuk VB Cloud dan sehat selalu. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dan sekaligus menutup perbincangan kita di Corporate Insight bersama Pak Alfonsus Bram, Chief Executive Officer dari VB Cloud, dan Valentinus Raharjo, Vice President Technology of VB Cloud. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Iqbal Swita Miharja undur diri. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2S di IndiHome Channel 117 dan live streaming di investor.id serta aplikasi video serta Dance TV dan Oxygen TV. IDTV, inspirasi investasi. Tahan dulu ya.